Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan Karini. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar dan mengetahui tentang fungsi atau penggunaan dari tools atau alat yang ada di aplikasi ArcMap maupun ArcCatalog. Tapi sebelumnya kita belajar dulu ya mengenai apa sih itu sistem informasi geografis. Simak penjelasan berikutnya ya. Cekidot. Saya Karina Dewi Sudaryanti, Fakultas Teknik Universitas Jember, Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, NIM 201910501002. Selanjutnya kita akan belajar dan mengetahui pengertian dari sistem informasi geografis beserta manfaat, komponen, dan lainnya. Simak penjelasan berikutnya ya. Sistem informasi geografis merupakan suatu sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, serta menampilkan informasi bereferensi geografis seperti data identifikasi berdasarkan lokasinya dalam database. Selanjutnya yaitu manfaat dari sistem informasi geografis. Yang pertama yaitu manajemen tata guna lahan. Bisa membantu dalam membuat perencanaan dalam suatu wilayah yang dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perkantoran, fasilitas umum, dan jalur hijau yang hasilnya bisa digunakan sebagai acuan dalam pembangunan utilitas-utilitas yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu inventarisasi sumber daya alam, yang digunakan untuk mengetahui persebaran sumber daya alam yang ada dalam seluruh permukaan bumi seperti minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Yang kedua yaitu untuk mengetahui persebaran area lahan seperti lahan yang berpotensi atau lahan yang kritis, serta lahan pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Ketiga yaitu pengawasan daerah bencana alam seperti melihat luas daerah bencana alam, menentukan bahaya erosi, pembangunan ulang daerah bencana, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya yaitu bidang perencanaan kota dan wilayah. Terbagi menjadi beberapa bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang sumber daya. Bidang sumber daya misalnya kesesuaian lahan, pemukiman, pertanian, tata guna lahan, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu bidang perencanaan ruang. Misalnya perencanaan tata ruang wilayah, kawasan industri, pasar, pemukiman, dan lainnya. Yang ketiga yaitu bidang manajemen sarana dan prasarana. Misalnya sistem jaringan air bersih, perencanaan dan perluasan jaringan listrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bidang pariwisata. Misalnya digunakan untuk menganalisis potensi dari suatu daerah tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu dalam bidang transportasi. Biasa digunakan untuk perluasan sistem jaringan jalan, terus analisis kawasan rawan macet, kecelakaan, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu bidang sosial budaya. Misalnya untuk mengetahui luas dan persebaran penduduk suatu daerah guna untuk melakukan pembangunan pada kawasan sekolah dan lainnya yang menunjang pada kegiatan sosial budaya masyarakat suatu daerah tersebut. Selanjutnya yaitu komponen dari sistem informasi geografis. Yang pertama yaitu ada hardware, perangkat fisik yang menjadi bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi dan pemetaan. Yang kedua yaitu ada software atau perangkat yang dipakai untuk melaksanakan proses menyimpan, menganalisa, memvisualkan data secara spasial ataupun non-spasial. Perangkat yang biasa digunakan dalam sistem informasi geografis atau GIS yaitu ArcGIS. ArcGIS merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh ST yang berupa himpunan dari berbagai macam fungsi dari berbagai software GIS yang berbeda. Oleh sebab itu, ketika kita mendownload aplikasi ArcGIS, maka secara otomatis kita juga akan menginstal aplikasi lainnya seperti ArcMap, ArcCatalog,
rGlobe, rJS Administrator, rSense. Namun, pada kesempatan kali ini, kita cuma akan membahas mengenai ArcMap dan ArcCatalog. Untuk komponen sistem informasi geografis yang ketiga yaitu ada data. Data sendiri dibagi menjadi dua, yaitu data spasial dan non-spasial. Untuk data spasial sendiri merupakan perwujudan nyata dari suatu daerah yang ada di permukaan bumi yang dipresentasikan dalam bentuk peta dan disimpan dalam koordinat X atau Y yang bisa disebut dengan vektor dan atau juga bisa disimpan dalam bentuk image atau biasa disebut dengan raster. Sedangkan data non-spasial merupakan data berupa tabel, di mana tabel tersebut berisi mengenai informasi dari data spasial. Selanjutnya yaitu perbedaan ArcCatalog dan ArcMap. ArcCatalog sendiri merupakan sistem perpustakaan yang digunakan untuk memanajemen produk spasial atau data spasial. Sedangkan ArcMap merupakan modul utama dalam ArcGIS yang digunakan untuk membuat, menampilkan, memilih, editing, composing, publishing peta. Selanjutnya yaitu waktu yang tepat untuk kita untuk memulai mengetahui fungsi atau kegunaan dari tools yang ada di aplikasi ArcCatalog maupun ArcMap. Let's begin! Jika teman-teman tidak menemukan aplikasi ArcMap, ArcCatalog maupun ArcGlobe pada tampilan desktop, maka teman-teman bisa menuju ke Meet, All Programs, scroll, lalu ini ada ArcGIS. Dan di sini ada ArcCatalog, ArcGIS Administrator, ArcGlobe, ArcMap, ArcSense. Dan di sini saya memakai ArcGIS versi 10.8. Yang pertama kita klik ArcCatalog terlebih dahulu. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ArcCatalog merupakan suatu sistem perpustakaan yang digunakan untuk memanajemen produk spasial atau data spasial. Ini merupakan tampilan dari ArcCatalog. Nah, pada sisi sebelah kiri terdapat namanya Catalog Tree. Pada Catalog Tree ini terdapat beberapa folder. Yang pertama yaitu folder Connection. Folder Connection sendiri berfungsi untuk menghubungkan folder spasial yang ada di desktop. Yang selanjutnya yaitu ada Toolsbook. Toolsbook sendiri berisi terdapat dua folder lagi. Yang pertama yaitu My Toolbooks dan System Toolbooks. Selanjutnya yaitu ada Database Server. Database Server berfungsi untuk tempat di mana kita bisa menambahkan sebuah data. Selanjutnya ada Database Connection yang berfungsi untuk mengkoneksikan data dengan database server. Selanjutnya yaitu ada GIS Server, berfungsi untuk mengkoneksikan ke server yang melayani ArcGIS spasial. Dan yang selanjutnya yaitu ada My Host Server dan Ready to Use Server. Pada folder Connection ini kita dapat menambahkan data melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu kita dapat mengklik kanan pada folder Connection lalu connect to folder, atau bisa dengan cara lain yaitu klik pada tools ini, connect to folder. Namun pada kali ini saya akan mencontohkan menambahkan folder dengan mengklik kanan. Klik kanan, connect to folder, lalu muncul tampilan seperti ini. Dan lalu kita pilih file yang telah kita siapkan. Saya ini SHP Kabupaten Jember. Masukkan. Kita
masukkan SHP kabupaten terlebih dahulu. Oke. Lalu pada tampilan ArcCatalog ini terdapat 3 pilihan. Yang pertama yaitu Content. Content sendiri berisi daftar-daftar yang ada pada folder connection tadi yang telah kita tambahkan tadi. Nih. Selanjutnya Preview. Preview ini berisi gambaran dari data spasial yang sudah ditambahkan pada folder connection tadi. Dan selanjutnya yaitu Description. Untuk description ini digunakan untuk mengedit atau memasukkan metadata informasi dari data spasial yang tadi. Setelah kita mengeditnya, maka kita dapat mengklik OK. Nah, ini merupakan tampilan dari kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Dan ini merupakan ada angka di bawah kanan ini merupakan titik koordinat. Dan sedangkan ini merupakan review. Ada 2 pilihan. Yang pertama yaitu geografi. Pada sisi sebelah sini merupakan pilihan tampilan. Yang pertama yaitu tabel. Pada tabel ini berisi tentang informasi-informasi mengenai kabupaten atau kota yang ada di seluruh Indonesia. Untuk geografi sendiri merupakan tampilan wilayah Indonesia secara keseluruhan. Mungkin itu saja pengenalan tentang ArcCatalog. Selanjutnya kita akan membahas atau mengetahui tentang fungsi atau kegunaan dari tools yang ada di aplikasi ArcMap. Kita dapat mengakses aplikasi ArcMap melalui sini, klik dan tunggu beberapa saat dan pastikan koneksi internet teman-teman tersambung ya. Jadi ini merupakan tampilan awal dari aplikasi ArcMap. Di sini juga disediakan template yang dapat dipilih apabila kita ingin mengerjakan suatu project baru. Namun jika kita ingin membuat template baru sesuai dengan apa yang dibutuhkan, maka kita dapat memilih My Template, blank dokumen, lalu klik OK. Kotak kosong di tengah ini dinamakan Map View. Map View sendiri berfungsi untuk menampilkan data yang akan diinput. Selanjutnya, di sisi sebelah kiri terdapat Table of Content yang berisi layer. Layer sendiri berfungsi untuk menampilkan data-data yang ada pada Map View. Selanjutnya di sini ada menu File, ada New. New digunakan apabila kita ingin membuat project baru lagi. Lalu ada Open. Open sendiri digunakan apabila kita ingin membuka project yang telah kita buat. Lalu ada Save dan Save As untuk menyimpan project yang telah kita kerjakan atau kita edit. Selanjutnya ada Share As. Share As sendiri di sini terdapat Map Package. Map Package sendiri berfungsi untuk menyimpan data dalam bentuk shape file yang disimpan dalam satu paket atau package. Selanjutnya di sini ada Add Data. Ini merupakan folder connection yang telah terkoneksi pada ArcCatalog. Selanjutnya ada Add Base Map. Add Base Map ini berfungsi untuk menyediakan beberapa pilihan dasar peta yang telah disediakan oleh ArcGIS itu sendiri. Base Map terdapat beberapa pilihan seperti imagery, topografi, ocean, dan lain-lain. Selanjutnya di Add Data sendiri ada Add Equi Data yang berfungsi untuk menampilkan data berupa koordinat yang disimpan dalam file Excel. Selanjutnya ada View. View terdapat pada menu View, terdapat Data View dan Layout View. Namun jika kita ingin mengetahui Data View dan Layout View, kita dapat mengklik pada bawah kiri. Ini merupakan tampilan dari Data View. Jika kita klik Layout View, maka tampilan Layout View-nya akan seperti ini. Selanjutnya ada menu Insert. Di sini terdapat beberapa
pilihan tool yang digunakan untuk menambahkan informasi yang terkait pada peta ketika kita sudah melakukan proses editing. Dan di sini terdapat menu add data yang bisa kita langsung gunakan dan tidak perlu ke file lagi. Selanjutnya pada customize. Di sini berguna untuk menampilkan toolbar yang belum muncul pada tampilan ArtMap. Semisal kita ingin menambahkan tampilan draw seperti ini, maka kita dapat memindahkannya ke space yang masih kosong seperti ini. Namun jika kita ingin menghapusnya, kita dapat memindahkannya lagi pada map view, lalu kita close seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba membuka data yang telah terkoneksi dengan katalog sebelumnya. Klik katalog pada sisi sebelah kanan, pilih ini SHP kecamatan, lalu kita drag ke bawah ke tengah. Lalu ini tampilan dari seluruh kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Namun jika kita ingin mencari kecamatan tertentu, misalnya Kecamatan Puger, kita dapat mengklik kanan pada data administrasi kecamatan, pilih Open Atribut Tabel, pilih Tabel Option, pilih Find and Replace, kita pilih Puger, lalu Find Next, lalu akan muncul data Puger seperti ini pada nomor 2803. Klik panah pada sebelah kiri seperti ini, maka kita akan tahu letak kecamatan Puger di sebelah mana. Ini ada tanda biru di bawah, kita dapat zoom dengan klik zoom in, zoom. Jadi ini merupakan, kita close dulu. Ini merupakan Kecamatan Puger. Namun jika masih ragu, kita dapat mengklik ini tanda identity. Kita klikkan pada yang sebelah sini. Oke, ini namanya Kecamatan Puger. Klik. Dan apabila kita ingin menghilangkan kecamatan lain kecuali Kecamatan Puger, maka kita dapat mengklik kanan pada data administrasi kecamatan, pilih data, pilih export data. Tetap pilihannya seperti ini, lalu kita pilih tempat di mana kita akan menyimpannya. Kita akan pilih di SHP Kabupaten Jember. Oke, kita namain ini. Untuk tipenya kita pilih save file, lalu save seperti ini. Oke. Yes. Maka warna untuk Kecamatan Puger berbeda dengan yang lain. Dan jika kita ingin menghilangkan kecamatan lain kecuali Kecamatan Puger, maka kita dapat menghilangkan tanda checklist pada data administrasi kecamatan Indonesia. Dan ini merupakan tampilan dari Kecamatan Puger. Dan apabila kita ingin menampilkannya dalam bentuk layout view, maka kita dapat mengklik pada bawah kiri layout view. Dan ini merupakan tampilan layout view. Dan di sini kita juga dapat memilih ukuran kertas yang diinginkan dengan cara klik file, page and print setup, pilih ukuran kertas A4, dan orientasinya saya pilih landscape. Klik OK. Maka akan berbentuk seperti ini. Dan kita dapat menyesuaikan ukurannya. Dapat menyesuaikan ukuran kertasnya. Seperti ini. Kita zoom lagi. Dan
untuk kecamatan Puger. Namun jika kita juga ingin menampilkan kecamatan lain selain kecamatan Puger, kita juga dapat menceklis kembali data administrasi kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Maka tampilannya akan seperti ini. Dan untuk sisi sebelah sini, yang kosong ini, kita dapat menampilkan data-data atribut dengan cara klik insert dan title. Title ini untuk menambahkan judul pada peta yang sudah kita kerjakan ini. Selanjutnya ada legenda, arah mata angin, skala dalam bentuk bar, dan skala dalam bentuk teks, serta picture atau objek yang akan kita tampilkan pada peta. Dan jika kita sudah mengerjakan atau selesai mengedit peta, kita dapat langsung mengklik save, dan kita akan menyimpannya pada folder yang mana, seperti itu, dan klik save. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ArcMap, ArcCatalog, dan sistem informasi geografis. See you next project!